Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fitri Purnomo dengan NIM 23040101116. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dengan materi yang saya ambil Sistem Akuntansi Persediaan dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan MAK. Keep on watching. Yang pertama adalah definisi dari Sistem Akuntansi Persediaan. Sistem akuntansi persediaan adalah suatu rangkaian prosedur yang dirancang untuk mencatat, mengendalikan, dan melaporkan informasi terkait persediaan barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual pada periode waktu tertentu. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari 1. Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yaitu barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Yang kedua, kita masuk pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terbagi dua. Yang pertama, metode persediaan perpetual dan metode persediaan fisik atau periodik. Metode persediaan perpetual adalah penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan atau atas dasar harian. Ciri-cirinya, setiap terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening persediaan, setiap dicatat penjualan barang dicatat dengan mengkredit persediaan sejumlah HPP, setiap saat dapat diketahui jumlah kuantitas dan saldo persediaan. Yang kedua adalah metode persediaan fisik atau periodik. Metode persediaan fisik adalah penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses atau tanpa pencatatan harian. Ciri-cirinya, pemasukan dan pengeluaran persediaan tidak dicatat, pembelian barang dicatat dengan mendebit rekening pembelian, perhitungan persediaan adalah perhitungan HPP dengan jurnal penyesuaian, sederhana dan mudah namun kurang baik untuk pengawasan persediaan. Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual diselenggarakan dua bagian. Yang pertama bagian gudang atau fungsi gudang, yang kedua bagian kartu persediaan atau fungsi akuntansi. Di bagian gudang, diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Di samping kartu gudang, bagian gudang menyelenggarakan kartu barang yang berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang dan mencatat mutasi kuantitas barang. Di bagian kartu persediaan atau fungsi akuntansi, diselenggarakan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang. Kartu persediaan ini berfungsi sebagai alat kontrol catatan kuantitas barang yang diselenggarakan bagian gudang. Metode penilaian persediaan terbagi tiga. Yang pertama adalah FIFO atau First In First Out. Menurut metode ini, barang yang lebih dahulu masuk atau dibeli dianggap lebih dahulu keluar atau dijual. Setelah barang tersebut habis, baru menjual barang yang masuk berikutnya. Yang kedua adalah LIFO atau Last In Last Out. Menurut metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap yang lebih dahulu keluar. Yang ketiga adalah rata-rata tertimbang atau average. Metode ini menghitung rata-rata persatuan barang dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah kuantitasnya. Di sini adalah contoh soal pencatatan pada metode FIFO. Pada tanggal 1 Maret 2016, persediaan 100 unit, harga persatuan 10.000 dengan total 1 juta. Tanggal 10 Maret 2016, pembelian 300 unit, dengan harga persatuan 11.000, total 3.300.000. Tanggal 18 Maret 2016, penjualan 200 unit. 24 Maret 2016, pembelian 100 unit, harga persatuan 11.500 dengan total 1.150.000. Tanggal 29 Maret 2016, penjualan 150 unit. FIFO ada dua, sistem periodik dan perpetual. Pada sistem periodik, penjualan 350 unit, tanggal 1 Maret 2016, deskripsi persediaan, kuantiti 100, harga per unit 10.000, total 1 juta. Tanggal 10 Maret 2016, deskripsi pembelian, kuantiti 250, harga per unit 11.000, total 2.750.000 dengan total kuantiti 350, harga 3.750.000.
Terus persediaan akhir tanggal 10 Maret 2016, deskripsi pembelian, kuantiti 50, harga per unit 11.000, total 550.000. Tanggal 10 Maret 2016, pembelian kuantiti 100, harga per unit 11.500 dengan total 100.150.000. Kuantitinya 150, totalnya 1.700.000. Ini menjadi nilai persediaan akhir. Tanggal 1 Maret, persediaan 100 unit, harga per satunya 10.000, ditaruh di kolom saldo 100 unit, harga 10.000, jumlah 1 juta. Lalu tanggal 10 Maret ada pembelian, maka ditaruh di kolom pembelian atau masuk. Lalu di saldo kolom dipisah karena harga satuannya berbeda. Lalu pada tanggal 18 ada penjualan. Nah, karena first in first out, jadi yang pertama kali masuk itu kita taruh di penjualan, terus kita taruh lagi yang penjualan 200 unit di bawahnya. Karena sebelumnya udah ada 100, jadi kita taruh 100 dengan harga jualnya 11.000 per unit, jumlahnya 1.100.000. Maka saldonya unitnya jadi 200, terus saldonya 11.000 dan jumlahnya 2.200.000. Terus tanggal 24 ada pembelian 100 unit, ditaruh di kolom saldo dengan harga persatuan 11.500, jumlahnya jadi 1.150.000. Terus tanggal 29 Maret penjualannya 150 unit, harga persatuannya 11.000, jumlahnya 1.600.000, maka kita taruh di kolom saldo 100, 11.500, 1.150.000, maka unitnya ada 150 dan jumlah totalnya ada 1.700.000, maka baik perpetual dan periodik sama. Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan terbagi 9. Yang pertama adalah prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. 5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. 7. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ke-8, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Ke-9, sistem perhitungan fisik persediaan. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu contoh kasus sistem akuntansi persediaan. Di sini saya mengambil pada CV Sumber Karya Nusantara. CV Sumber Karya Nusantara bergerak di bidang dan produksi plastik. CV Sumber Karya Nusantara telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam transaksi perdagangan biji plastik dengan rata-rata pengiriman per bulannya sejumlah 60 ton dengan sistem pengiriman parsial. Kapasitas kontrak kerja ini dapat tercapai berkat kerja keras serta sistem kerja yang baik didukung dengan bahan baku yang cukup pula. Dalam pengadaan bahan baku yang berupa karung beras, CV Sumber Karya Nusantara mempunyai supplier tetap yang berada di luar kota. Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh CV Sumber Karya Nusantara terhadap bahan baku adalah metode buku atau perpetual. Dalam metode buku, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan yang nantinya bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Penggunaan metode buku juga akan memudahkan penyusunan laporan laba rugi jangka pendek. Sedangkan persediaan bahan operasi pada CV Sumber Karya Nusantara menggunakan metode fisik atau periodik. Persediaan bahan operasi terdiri dari persediaan bahan kimia dan bahan operasi lainnya. Dalam metode ini, mutasi persediaan barang tidak diikuti dalam buku. Setiap pembelian barang dicatat dalam rekening pembelian. Dalam menentukan HPP, CV Sumber Karya Nusantara menggunakan metode First In First Out atau FIFO. Dalam metode FIFO ini, HPP dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila ada penjualan atau pemakaian barang-barang, maka harga pokok yang dibebankan adalah harga pokok yang paling terdahulu disusul yang masuk berikutnya. Persediaan dibebani harga pokok terakhir.
Sistem akuntansi persediaan barang melibatkan unit organisasi terkait mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Dalam pelaksanaannya, masing-masing unit organisasi tersebut saling berhubungan dan bekerja sama dengan yang lain sehingga dapat terselenggara satu sistem akuntansi persediaan barang yang baik. Prosedur pengadaan barang oleh CV Sumber Karya Nusantara. Yang pertama, permintaan barang-barang dari gudang setelah persediaan mengalami stok minim, yaitu bagian gudang mengajukan pengadaan barang kepada manajer. 2. Manajer menugaskan kepada divisi pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang. 3. Divisi pengadaan atau pembelian barang membuat surat penawaran kepada rekanan atau supplier. 4. Divisi pengadaan barang mengevaluasi surat penawaran dari rekanan baik secara administrasi maupun teknik. Apabila rekanan memenuhi syarat, maka rekanan tersebut dapat ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang. 5. Divisi pengadaan barang melaporkan kepada manajer bahwa rekanan tersebut dapat ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang instalasi. 6. Dibuat surat perjanjian kontrak kerja antara manajer dengan rekanan. 7. Setelah penandatanganan kontrak kerja, maka dibuat surat perintah mulai kerja atau SPMK yang isinya bahwa pekerjaan yang diperjanjikan harus segera dimulai pelaksanaannya. 8. Rekanan penerimaan SPMK dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume yang dijanjikan. 9. Divisi pengadaan barang membuat laporan selesai pekerjaan kepada manajer bahwa pekerjaan telah selesai. 10. Akhir dari pekerjaan dibuat serah terima antara kedua belah pihak antara manajer dengan rekanan terhadap barang-barang yang dikirim sesuai dengan volume, kualitas yang tertera dalam perjanjian kontrak kerja. Di sini ada flowchart dari prosedur pengadaan barang CV Sumber Karya Nusantara. Mulai dari purchase requisition ke purchase requisition, quotation analysis price, lalu purchase order ke arsip. Prosedur penerimaan barang pesanan melalui PO di CV Sumber Karya Nusantara adalah sebagai berikut. Pemasok mengirimkan barang yang dipesan bersama-sama dengan faktur dan bukti penyerahan rangkap 2. Sebelum barang masuk ke gudang, terlebih dahulu diperiksa oleh bagian pengadaan barang dengan mengambil lembar kedua dari unit kerja menangani gudang dan mencocokkannya dengan faktur dan bukti penyerahan. Setelah memeriksa, kemudian menandatangani kedua lembar bukti penyerahan. Lembar kedua diserahkan kepada pemasok, sedangkan lembar ke-1 bukti penyerahan, faktur lembar kedua, dan barang persediaan diserahkan ke unit kerja menangani gudang. Selanjutnya, berdasarkan lembar ke-1 bukti penyerahan, faktur lembar kedua, OP, dan barang persediaan, unit kerja menangani gudang membuat laporan penerimaan barang atau LPB dalam rangkap 3 dengan mencatat jumlah, satuan, nomor kode, dan penjelasan masing-masing barang yang diserahkan. Menyerahkan LPB kepada bagian umum bersama lembar ke-1 bukti penyerahan, faktur lembar kedua, OP untuk diteliti. Laporan penerimaan barang-barang non-persediaan dilampirkan berita acara pemeriksaan barang, harus juga ditandatangani oleh peminta barang atau wakilnya yang ikut memeriksa pada saat barang diterima. Bagian umum memeriksa LPB dan menandatanganinya setelah meyakini kebenaran laporan dan mengembalikan kepada unit kerja yang menangani gudang ketiga lembar LPB bersama-sama dengan dokumen pelengkap. Unit kerja yang menangani gudang mencatat penerimaan tersebut ke dalam kartu gudang sesuai tempat penyimpanan masing-masing. Dalam hal barang non-persediaan yang tidak langsung diambil harus ditempatkan secara tersendiri dan dengan tanda khusus. Mendistribusikan LPB dan seluruh dokumen pelengkap kepada unit kerja yang menangani pembukuan, LPB lembar ke-1, OP lembar kedua, bukti penyerahan lembar ke-1, faktur. Unit kerja menangani pembelian, LPB lembar ke-1, arsip, LPB lembar ke-3. Di sini ditampilkan flowchart penerimaan barang melalui proses PO di CV Sumber Karya Nusantara. Dapat dilihat dari supplier, prosedur penerimaan barang, dokumen barang, supervisor gudang, menerima barang dan dokumen dari supplier, cross-checking antara barang dan dokumen, diserahkan barang ke bagian administrasi gudang, lalu serahkan barang ke pelaksana gudang. Dari admin gudang, menerima dokumen barang, input data ke program gudang, lalu arsip dokumennya. Petugas gudang menerima barang dari supervisor gudang dan menyimpan barang dari admin gudang, lalu barangnya disimpan.
Prosedur pengeluaran barang pada CV Sumber Karya Nusantara. Pertama, pembeli melakukan pemesanan barang yang berupa plastik dan melakukan pembayaran secara cash ataupun transfer. Bagian penjualan akan menerima pesanan dari pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli. Selanjutnya, bagian penjualan membuat purchase order atau PO dan membuat delivery order atau DO yang akan diberikan ke bagian administrasi. Bagian administrasi menerima delivery order dari penjualan yang selanjutnya dibuatkan sub delivery order yang akan diberikan ke bagian gudang. Setelah menerima sub delivery order, bagian gudang membuat surat jalan rangkap 4 yang masing-masing didistribusikan kepada pembeli, penjualan, akuntansi, dan arsip bagian gudang. Bagian akuntansi akan menerima surat jalan yang dibuat oleh gudang dan membuat jurnal rekening pendapatan. Pembeli akan menerima surat jalan sebagai tanda bukti. Di sini ditampilkan flowchart dari pengeluaran barang di CV Sumber Karya Nusantara. Pembeli mulai melakukan pemesanan pembayaran, purchase order, surat jalan selesai. Bagian penjualan menerima pembayaran dan membuat PO, purchase order, membuat delivery order, surat jalan, arsip. Bagian administrasi, delivery order, membuat sub delivery order, sub delivery order. Bagian gudang, sub delivery order, menyiapkan barang dan membuat surat jalan rangkap 3. Lalu arsip. Bagian akuntansi dan keuangan, surat jalan, membuat pada rekening pendapatan, dan menjurnal. Maka kesimpulan dari materi yang saya ambil ini, sistem akuntansi persediaan, adalah suatu rangkaian prosedur yang dirancang untuk mencatat, mengendalikan, dan melaporkan informasi terkait persediaan barang atau produk yang dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan disimpan di gudang. Terdapat 2 metode, yaitu perpetual dan periodik, lalu 3 penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata tertimbang. Sistem akuntansi persediaan juga penting untuk pengendalian internal perusahaan, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan barang, serta memastikan perhitungan yang tepat terkait laba dan pajak yang harus dibayar. Baiklah, sekian dari video presentasi saya untuk UAS mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi dengan materi yang saya ambil, Sistem Akuntansi Persediaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.